Peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu tugas pemerintah daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah kualitas air yang dikonsumsi maupun dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Masyarakat 7 kelurahan di Kabupaten Bantul kini tak perlu risau pada hal tersebut karena telah adanya sistem penyediaan air minum perdesaan atau SPAMDes. 7 wilayah kelurahan yang mendapatkan manfaat SPAMDes yakni Selo Pamioro, Catur Harjo, Sri Gading, Bangunjiwo, Sendang Sari, Selo Harjo, dan juga Sri Martani. Pembangunan SPAMDes diprakarsai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPKP Kabupaten Bantul. Program yang dibiayai melalui dana alokasi khusus atau DAK ini bernilai lebih dari 2,7 miliar rupiah. Proyek SPAMDes di 7 kelurahan targetnya diharapkan mampu memberikan layanan kepada 548 sambungan rumah. Selain SPAMDes, pembangunan sarana sanitasi yakni sistem pengelolaan air limbah domestik juga menjadi proyek prioritas yang dikerjakan oleh Pemkab Bantul. Hingga akhir tahun 2022, proyek pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik berhasil diselesaikan dengan nilai proyek lebih dari 3,8 miliar rupiah. Keberadaan proyek sanitasi di 8 kelurahan ini ditargetkan melayani 408 sambungan rumah. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul Aris Soharyanta mengatakan bahwa proyek pembangunan ini dilaksanakan dengan pengadaan barang dan jasa swakelola yang dikerjakan oleh kelompok swadaya masyarakat yang ditetapkan oleh SK Lurah di masing-masing lokasi penerima program. Adapun proses pengerjaan proyek dilakukan dari Maret hingga November 2022. Kebutuhan air minum di Kabupaten Bantul itu masih belum terpenuhi secara 100%. Nah, sehingga program SPAMDes ini akan kita lanjutkan di samping PDAM, satu BUMD kita yang menyediakan air minum terutama untuk sektor industri dan bisnis. Sementara di desa-desa yang tidak terjangkau oleh jaringan PDAM, ini akan kita bangun SPAMDes. Karena untuk membangun jaringan pipa sampai ke desa ini kan butuh investasi besar, ya kan. Sementara PDAM sendiri ini kan BUMD yang aktivitasnya harus mempertimbangkan profit keuntungan. Maka di desa-desa yang terpelosok seperti Dukuh dan beberapa yang lain ini SPAMDes akan kita arahkan. Kemudian SPALDI, sistem pengelolaan air limbah, ini juga satu hal yang sangat urgen ya untuk kita perbaiki karena Dinas Kesehatan sudah melakukan pengujian atas sampel-sampel air terutama di permukiman padat. Itu ditemukan unsur bakteri coli yang cukup tinggi. Nanti angkanya berapa Dinas Kesehatan yang tahu ya. Mengapa itu terjadi? Ya karena antara air limbah dengan air minum, sumber air minum itu berhimpitan. Dan itu masyarakat kurang menyadari hal itu. Nah, sehingga SPALDI, sistem pengelolaan air limbah yang terpusat komunal semacam ini itu penting agar setiap rumah tidak membangun IPAL-nya masing-masing. Atau dibalik SPAMDes agar setiap rumah tidak mengebor air bawah tanah. Karena air bawah tanah kita itu juga harus kita hemat. Lebih baik kita menggunakan air permukaan yang sudah disaring, yang sudah dilakukan filterisasi. Ya, kalau semua rumah tangga itu ngebor air tanah, maka permukaan tanah pun itu akan turun dan ini juga membahayakan dalam jangka panjang ya. Jadi ini program yang strategis SPALDI dan SPAMDes untuk kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup kita. Dulu kan Mbak, wonten sing istilahnya banyu kotor-kotor itu enten jan semebar ten lokasi liya-liya ngoten. Kayak sakniki kan mudak bersih ngoten lho. Mboten wonten banyu niku sing ten sebar-sebar ten lingkungan mboten wonten.